Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi fid dharain amin. Wa la yajibu qabulur radi'i 'anil jayyidi wa la qabulul mithli fi ghairi mahallil ikradi in kana lahu ghardun sahihun. Kan kana linaklihi mu'natun wa lam yatahammalha al-muqtaridu. Aw kana al-mawdi'u makhufan wa la yalzamu al-muqtaridu ad-daf'u fi ghairi mahallil ikradi illa idza lam yakun li hamlihi mu'natun aw lahu mu'natun wa tahammalaha al-mukrid lakin lahu mutalabatun fi ghairi mahallil ikradi bi qimatin bi mahallil ikradi waqtal mutalabati fi ma linakli mu'natun wa lam yatahammalha al-mukrid li jawazil i'tiyadi anhu wa jaza li mukridin naf'un yasilu lahu min muqtaridin karaddiz zaidi qadran aw sifatan wal ajwadi fi radi' bila syartin fil aqdi bal yusannu dzalika limuqtaridin liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'an wa la yukrahu lil mukridi akhduhu ka qabuli hadiyatihi walau fir ribawiyyi wal aujah annal mukrid yamliku zaid min ghairi lafdin li'annahu waqa'a tab'an wa aidan fa huwa yushbihu al hadiyah wa annal muqtarida idza dafa akthar mimma alayhi wa da'a annahu innama dafa dzalika dhannan annahu alladhi alayhi khulifa wa ruji'a fihi wa raja'a fihi wa ammal gardu bi syarti jarri naf'in li mukridin fa fasidun li khabari kullu qardin jarra manfaatan fa riba wa jabara du'fahu maji'u ma'nahu an jam'in minas sahabati wa minhu al-gardu liman yastajiru milkahu ay mathalan bi akthar min qimatihi li ajli al-gardi in waqa'a dhalika syartan idh huwa hina idin haramun ijma'an wa illa kuriha indana wa haramun inda kathirin minal ulama'i qalahu as-subuki wa yajuzu al-ikradu bi syartir rahni awil gafili walau qala akrid hadza mi'atan wa ana laha dhaminun fa aqradahu al mi'ata aw ba'dahu kana dhaminan alal aujahi lil hajati ka alkimataka fil bahri wa alayya dhamanuhu wa qala al baghawi law idda al malik al qarda wal akhidu al wadi'a suddiqa al akhid li anna al asla adamu dhamani khilafan lil anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu qabul radi minal jayyid wala qabulul mithil fi ghairi mahall ikrad. Dan tidak wajib bagi mukrid untuk menerima pembayaran dari muktarid barang yang lebih jelek daripada barang yang diterima oleh muktarid atau yang dihutangkan oleh mukrid. Ini masalah ini awalnya dari ketentuan bahwa di dalam mengembalikan piutang atau dalam pembayaran hutang harus mengembalikan raddul mithil, mengembalikan yang sama dengan yang diterima oleh muktarid atau yang sama dengan yang dihutangkan oleh mukrid. Dalam kaidahnya wa yajibu ada'u syai' al-muqtarad sifatan wa makanan. Wajib bagi muktarid untuk mengembalikan barang yang dihutangkan kepadanya persis sebagaimana yang dia terima dalam sifat-sifatnya. Kalau yang dihutangkan itu barang yang bagus kualitasnya, maka mengembalikannya juga yang bagus kualitasnya. Misalnya menghutangkan beras dengan kualitas yang bagus, maka wajib mengembalikan dengan beras yang sama kualitasnya. Tidak boleh dikembalikan atau membayarnya menggunakan beras yang lebih jelek kualitasnya. Oleh karenanya apabila muktarid
membayar hutangnya kepada mukrid dengan barang yang lebih rendah kualitasnya, yang tidak sama sifatnya, maka bagi mukrid boleh untuk menolaknya. Misalnya mukrid menghutangkan beras kualitas A, lalu oleh muktarid dikembalikan atau waktu bayarnya menggunakan beras kualitas B, maka mukrid boleh menolak. Saya tidak mau nerima, dulu yang saya hutangkan kepada kamu beras kualitas A, sekarang kamu mau bayar beras yang jelek, saya nolak. Boleh begitu. Wala yajibu qabulur radi' minal jayyid. Kemudian wala yajibu qabulur radi' alil jayyid wala qabulul mithil fi ghairi mahalil iqrad. Dan juga tidak wajib bagi mukrid untuk menerima pembayaran hutang meskipun setara, tetapi dibayarkan bukan pada tempat pelaksanaan utang piutang itu. Tadi kaidahnya yajibu raddus syai' al-muqtarad sifatan wa makanan. Wajib di dalam mengembalikan barang yang dihutangkan harus cocok dalam sifatnya. Maka tadi dikatakan kalau utangnya itu beras yang kualitas A, tidak boleh dibayar dengan yang kualitas B. Juga wa makanan, juga tempatnya. Artinya kalau utangnya itu di rumah saya, maka bayarnya juga di rumah saya. Kalau utangnya di toko, ya bayarnya di toko. Di mana tempat iqrad itu dilakukan, disitulah tempat makanut taslim, tempat untuk bayar, kalau memang tempat itu layak. Maka oleh sebab itu, umpama mukrid menghutangkan beras kepada muktarid, atau A menghutangkan beras kepada B di Pasuruan, jumlahnya misalnya 5 ton, kualitasnya A, maka B ketika bayar utang harus dengan kualitas yang sama berasnya dan diserahkan di Pasuruan tempat utang piutang itu terjadi. Oleh karenanya, umpama B bayar utangnya itu di Malang, ketika ketemu di Malang, B ketemu sama A, kebetulan saya ketemu sampai di sini, saya sekarang bawa beras 5 ton, sudah saya bayar di sini. Padahal untuk ngangkut beras dari Malang ke Pasuruan membutuhkan ongkos, maka bagi mukrid boleh untuk menolaknya meskipun berasnya kualitasnya sama. Kenapa? Karena penyerahannya tidak sama dengan tempat serah terima ketika dia menghutangkan. Jadi sifatan wa makanan. Maka tidak wajib bagi mukrid untuk menerima pembayaran yang sepadan, tetapi bukan pada tempat utang piutang itu terjadi. Kalau memang demikian, ini ketentuan tadi ingkana lahu gharadun shahih. Kalau memang penolakan mukrid itu memiliki alasan yang tepat. Misalnya tadi untuk ngangkut dari Malang ke Pasuruan butuh biaya. Ka'angkana linaklihi mu'nah, sebagaimana untuk mengangkut muktarot atau benda yang dihutangkan kepada tempat iqrad membutuhkan biaya. Walam yatahammal hal muktarid, sementara muktarid tidak mau nanggung ongkos ngangkutnya dari Malang ke Pasuruan tadi. Berbeda jika muktarid yang nanggung, tidak masalah. Au kanal maudhi' makhufan. Alasan yang kedua, misalnya tempat serah terima yang bukan pada tempat iqrad tadi itu tidak aman. Ketemu di tempat yang tidak aman, dah saya bayar di sini saja. Boleh menolak, oh tidak mau, jangan di sini. Wong utangnya kamu di Pasuruan kok, nanti bayar di Pasuruan saja. Boleh kalau begitu. Wala yalzamu, sebaliknya. Wala yalzamu, dan tidak wajib bagi muktarid al-muktarid ad-daf'u, untuk membayar utang
fi ghairi mahallil iqrad, di tempat, di selain tempat utang piutang itu terjadi. Sebaliknya, kalau tadi mukrid boleh menolak apabila muktarid mau bayar bukan pada mahallul iqrad, kalau emang ada alasan. Kalau tidak ada alasan tidak bisa menolak. Misalnya uang 50.000 dibayar di Malang, tidak boleh, nanti berpasun aja, tidak ada alasannya. Kalau gitu tidak boleh menolak kalau gitu. Tapi kalau beras 5 ton kan butuh biaya untuk mengangkutnya. Sebaliknya, muktarid juga tidak wajib untuk nyaur utang apabila ditagih atau ketemu bukan pada tempatnya iqrad. Misalnya ketemunya di Malang, kemudian utangnya di Pasuruan. Pada saat ketemu di Malang, muktarid tidak wajib untuk membayar karena bukan tempat mahallul iqradnya. Illa idza lam yakun li hamli mu'nah, kecuali kalau untuk mengangkut dari mahallul iqrad kepada ghairi mahallil iqrad tidak butuh biaya. Kalau cuma uang 50.000 ya tidak ada masalah. Di Malang, ketemu di Malang ya wajib bayar di Malang. Tapi kalau beras 5 ton untuk ngangkut dari Pasuruan ke Malang butuh biaya. Aulahu mu'natun, atau ada biaya tapi wa tahammalahal mukrid, tapi mukrid yang nanggung. Pas ketemu di Malang ditagih, sekarang kamu bayar beras 5 ton itu. Lu kan berasnya utangnya di Pasuruan, dah bawa ke sini, saya nanggung biayanya. Nah, kalau begitu dibayar di sana. Lakin lahu mutolabatun fi ghairi mahallil iqrad biqimatin. Tadi di atas kan tidak wajib bagi muktarid apabila ditagih ketemu dengan mukrid bukan di tempat mahal iqrad. Utangnya di Pasuruan ketemu di Malang, ditagih sama mukrid, kamu bayar utang kamu beras 5 ton di sini, maka muktarid boleh menolak kecuali kalau untuk memindah ke sana tidak ada biaya atau ditanggung oleh mukrid. Namun demikian istidraknya, namun demikian meskipun muktarid tidak wajib membayar ada di sana, barang yang dihutangkan kepada dia, kalau beras 5 ton ya beras 5 ton. Namun demikian mukrid diperkenankan untuk menuntut kepada muktarid supaya bayar di Malang atau bukan di selain tempat iqrad, dengan bukan membayar berasnya tapi membayar dengan kimahnya, nilainya beras 5 ton bi mahalil iqrad, sesuai dengan kimahnya yang ada di tempatnya iqrad, waqtal mutolabah, pada saat ditagih. Gini maksudnya, misalnya ada Zaid utang beras 5 ton kepada Umar mukrid, Zaid muktarid. Mestinya Zaid wajib bayarnya itu beras 5 ton kualitas yang sama, diserahkan di mahallul iqrad. Namun demikian umpamanya Umar ketemu dengan Zaid, Umar mukrid, Zaid muktarid, ketika ada di Malang ditagih sama Umar, Zaid kamu bayar utang kamu kepada saya beras 5 ton, maka Zaid boleh menolak karena untuk membawa beras 5 ton dari Pasuruan ke Malang butuh biaya. Tetapi demikian Umar atau mukrid boleh untuk minta nilainya, uangnya. Zaid, saya keberatan kalau mbak beras dari Pasuruan ke sini, itu berapa biaya bawa truknya. Udah kalau gitu saya tidak nanggung biayanya, gini aja sudah. Beras 5 ton itu sekarang harga di Pasuruan sama dengan 15 juta misalnya. Kamu bayar uang 15 juta sekarang ada di Malang. Berarti mutolabatu fi ghairi mahallil biqimatihi. Bukan untuk bayar berasnya tapi bayar uang senilai beras 5 ton yang nilai tadi sebagaimana nilai yang berlaku di tempat iqrad pada saat ditagih. Misalnya ketika ditagih di Pasuruan nilainya
5 ton itu sama dengan 15 juta. Maka boleh. Dan muktarid kalau nanti membayar uang 15 juta berarti sudah dianggap lunas utangnya. Uang 15 juta tadi itu dikatakan uang faisulah, bukan hailulah. Artinya sudah lunas utangnya. Tidak wajib ketika temu di Pasuruan, sudah tidak wajib untuk membayar berasnya. Kenapa demikian? Fima linakli mu'natun, pada benda yang untuk membawanya ada biaya di beras tadi. Walam yatahammal mukrid, dan mukrid tidak mau nanggung biaya tadi, beras 5 ton tadi. Kenapa kok diperbolehkan dari bayar beras beralih kepada uang 15 juta? Li jawazil i'tiyad fi, karena di dalam barang yang dihutangkan itu boleh dilakukan akad i'tiyad atau akad istibdal, sebagaimana yang telah kita terangkan pada beberapa bab yang lalu, yaitu akad i'tiyad itu, akad istibdal itu adalah bai'uddin liman huwa alaihi, menjual piutang kepada orang yang punya tanggungan utang. Asalnya wajib bayar beras, diganti dengan bayar uang 15 juta. Itu namanya akad istibdal atau akad i'tiyad. Maka ini berbeda kalau akad salam. Kalau dalam akad salam, muslam fehnya kan tidak boleh istibdal. Maka kalau akad salam, ketika muslam ilaih itu tidak dapat mewujudkan muslam feh, maka muslim tidak boleh menawarkan diganti barang yang lain, karena muslam feh tidak boleh akad istibdal. Berbeda dengan mukrot. Kalau mukrot boleh istibdal karena bukan akad salam, bukan al-maksud pada bendanya tapi pada kimahnya, pada mithil atau kimahnya. Wajaza, selesai. Wajaza, dan diperbolehkan limukridin, bagi orang yang menghutangi, naf'un, untuk mendapatkan manfaat, yasilulahu, yang sampai kepadanya, mim muktaridin, dari orang yang utang. Contohnya seperti karot dizaid, sebagaimana mengembalikan barang yang dihutang dengan ada kelebihan. Kodron, baik kadarnya, misalnya 10.000 jadi 11.000. Au sifatan, atau sifatnya yang jelek dipisah dengan yang bagus. Wal ajwad firrodi, dan yang bagus ini penjelasan daripada sifatnya, tafsir. Dan yang bagus dari barang yang jelek. Tetapi apabila demikian itu bila syartin, tanpa ada syarat yang disampaikan di dalam akad. Fil akdi, dalam akad. Misalnya semata-mata pihak muktarid karena terima kasih kepada mukrid dalam pembayarannya dikasih tambahan. Kalau begitu maka boleh, asalkan tidak ada ketentuan syarat ketika akad itu dilakukan. Bal yusannu dzalika, bahkan yang demikian itu disunnatkan limuktaridin, bagi orang yang hutang. Liqaulihi, karena ada sabdanya Nabi Muhammad SAW, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang paling bagus ketika membayar utang. Artinya kalau kamu diutangi beras 1 kilo, sebagai rasa terima kasih ketika bayar tambah sedikit. Kalau kamu diutangi uang 5 juta, karena terima kasihnya kamu kepada mukrid, kasih tambahan, asalkan tidak dinyatakan dalam akad. Bahkan ditambah lagi lama, asalkan tidak ada kebiasaan yang berlaku bagi muktarid untuk bayar ada tambahannya, dan mukrid memang sengaja ngutangi karena kepingin ada tambahannya. Kalau begitu maka nanti dibahas, akan termasuk bagian daripada khilah, nanti dibahas. Jadi kalau memang orang ini di sini sudah biasa, kalau nanti saya ngutangi uang 10 juta, bayarnya 11 juta, sudah tahu sama tahu, sudah masyhur. Dan kemudian yang ngutangi, ketika ngutangi 10 juta, dia itu motivasinya untuk ngambil keuntungan, untuk supaya dapat tambahan 1 juta, sudah sama maklumnya. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah,
sebagian ulama, banyak ulama mengatakan kalau sudah begitu hukumnya adalah haram karena termasuk bagian daripada riba. Nanti saya akan bahas. Jadi ini syarat ketentuan ini kalau memang tidak ada syarat dalam akad dan juga tidak ada hailah di dalamnya. Kalau ada hailah di dalamnya nanti ada pembahasan sendiri. Disebut dengan qardul hasan. Jadi qardul hasan itu memang tambahan dari muktarid itu murni, tulus dari muktarid karena rasa terima kasihnya kepada mukrid karena sudah ditolongi untuk diutangi. Dan memang mukrid ketika menghutangi sama sekali tidak ada motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Kalau nanti karena ada keuntungan atau karena terpaksa ngasihnya, nanti beda lagi hukumnya. Jadi qardul hasan itu dua ketentuannya, memberikannya itu tulus karena terima kasih diutangi. Yang kedua, pihak yang ngutangi bukan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tadi, baru namanya qardul hasan. Kalau tidak begitu hasan-hasanan namanya. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan lil mukrid bagi orang yang ngutangi ahdu untuk menerimanya kalau memang memenuhi dua tadi, kaqabuli hadiyatihi, sebagaimana menerima hadiah dari mukrid dari muktarid, walau fir ribawi, meskipun di dalam barang benda ribawi. Artinya bolehnya menerima tambahan tadi ini meskipun yang dihutangkan barang ribawi. Misalnya menghutangkan beras 5 kilo, kemudian oleh muktarid sebagai rasa terima kasih ditambahi 6 kilo ketika nyaur, boleh, tidak apa-apa, gak makruh menerimanya, halal diterima itu. Wal aujah, dan menurut pendapat yang kuat, annal mukrid, sesungguhnya orang yang ngutangi, yamliku zaid, dapat memiliki kelebihan tadi, min ghairi lafzin, tanpa ada lafadz dari muktarid. Maksudnya kalau tadi muktarid ketika bayar karena rasa terima kasihnya dikasih tambahan, meskipun tidak ngomong ini sodako saya, boleh diterima dan tidak makruh meskipun tidak ngomong sodako atau hadiah. Li'annahu, karena yang demikian itu waqa'a tab'an, terjadi atau akad tadi mengikuti kepada akad qardnya. Wa aidon, dan demikian juga fawa, yang demikian ini yusbihul hadiah, menyerupai hadiah dari muktarid kepada mukrid. Wa annal muktarid, dan menurut qaul aujah, sesungguhnya orang yang utang idza dafa'a, apabila menyerahkan, aktsara, melebihi, mimma alaihi, dari yang wajib dia bayar. Misalnya wajibnya membayar beras 10 kilo, dibayar 11 kilo, atau wajibnya nyaur 10.000, dikasih 15.000. Kemudian wadda'a, dan dia mengaku annahu, sesungguhnya innama dafa'a dzalika, sesungguhnya dia itu menyerahkan ada kelebihan tadi, dhonnan, karena menduga, annahu alladzi alaihi, bahwa itu yang wajib dia bayar. Utang 10.000 dibayar 11.000. Tadi kan dikatakan kalau memang itu tulus tidak ada syarat maka boleh, tidak termasuk riba. Tetapi kalau kemudian pihak muktarid ngomong sama muktarid, mohon maaf tadi yang saya menerima berapa? 11.000. Oh kebanyakan saya kira ngasihnya, saya kira utang saya 11.000, ternyata 10.000, kembalikan lagi. Nah, kalau gitu boleh kalau begitu. Karena menyangka dhannan alladzi alaihi hulifa, maka dia disumpah bahwa dia memang tidak tahu kalau utangnya itu sebenarnya adalah 10.000. Wa raja'a fihi, dan muktarid boleh untuk meminta kembali tambahan tadi yang 1.000 tadi itu. Wa amal qardu, sekarang kebalikan dari yang di atas. Malah dianjurkan itu ya. Inggih. Dianjurkan untuk ngasih itu. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. ahsanukum qadaan. Wa amal qardu. Sekarang kebalikan dari atas. Adapun akad qard bisar tijari naf'in, dengan syarat adanya manfaat
yang limukridin, yang kembali kepada mukrid. Maka kalau begitu fafasidun, maka rusak akadnya, batal akadnya, dan termasuk riba. Li khabari kulli qardin, karena ada hadis kullu qardin, karena hadis setiap akad utang piutang jarro manfaatan, kullu qardin jarro manfaatan, yang berlaku manfaat kepada mukrid fawa riba, maka akad yang demikian ini adalah tergolong ribal qard. Wajabaro du'fau maji'u maknahu. Hadis ini kullu qardin jarra manfaatan, hadis ini hadis dhaif. Kalau dalam kitab hadis, karena ada riwayat, ada rawinya, ada Sawar bin Mus'ib, itu matruk. Tetapi meskipun dhaif, hadis ini dikuatkan oleh maji'u maknahu, datangnya maknanya hadis ini anjami'in minas sahabat, dari banyak sahabat, sehingga dianggap hasan li ghairihi. Wa minhu, dan termasuk daripada ribal qard, al qardu, akad qard atau menghutangkan, liman, kepada orang yastajiru, yang menyewa, milkahu, barang miliknya mukrid, ai masalan, yakni misalnya bi aktsara min qimatihi, dengan harga lebih mahal, li ajlil qardi, karena adanya akad utang. Misalnya gini, ini khelah, termasuk khelah. Jadi kalau ada Zaid ngutangi kepada Umar uang 1 juta dengan syarat harus dibayar 11 juta, jelas riba. Atau begini, Umar, kamu saya utangi 10 juta, nanti bayar 10 juta, tapi rumah saya atau sawah saya kamu sewa 1 tahun, harganya 5 juta, padahal pasarannya cuma 3 juta. Nah, yang demikian ini juga namanya ribal qard. Kalau dalam Sulam Taufik disebut dengan riba rubtoh namanya, karena mengikat kepada orang lain dengan keuntungan akad tadi. In waqa'a dzalika, apabila yang demikian itu, apabila terjadi syarton, dalam syarat akad, dalam akad, ilhuwa, karena yang demikian ini khina idzin haramun, hukumnya haram ijma'an, secara sepakatnya ulama. Wa illa, jika tidak, kuriha indana, maka dimakruhkan menurut kami ma'asyiras Syafi'iyah. Wa haramun, dan haram inda katsirin minal ulama, menurut kebanyakan ulama. Qalahu as-Subuki, dikatakan oleh Imam as-Subuki. Monggo, silakan. Ada yang perlu dibahas? Minta tolong untuk dijelaskan Hailulah sama Faisulah, diperinci. Oh, ya. Jadi Hailulah itu pengganti sementara. Kalau Faisulah seterusnya, yang aslinya. Contoh gini misalnya, Zaid menggosok sepeda motor dari Umar. Sepeda motor Umar dicuri oleh Zaid. Ketemu sudah. Sepeda motornya ada di Jakarta. Dalam aturan ghosab, kalau barang yang digosok masih ada, maka ghosib wajib mengembalikan ainul mausub kepada mausub minhu. Tapi karena barangnya di Jakarta, maka mestinya Zaid harus ngambil dari Jakarta, dibawa ke Pasuruan. Tetapi maksud minhu boleh, saya tidak percaya sama kamu, sudah saya minta uang senilai sepeda motor saya di Jakarta tadi itu, misalnya 5 juta, ini sebagai hailulah. Nanti kalau sepeda motor itu kamu berikan ke saya kembalikan uang tadi ini, namanya hailulah namanya ini. Nah, uang 5 juta ini statusnya apa? Menjadi jaminan, seolah-olah jaminan atas sepeda motor tadi. Kalau sepeda motor dikembalikan, maka uang tadi wajib dikembalikan lagi, namanya hailulah. Tetapi selama sepeda motor belum dikembalikan, maksud minhu boleh untuk menggunakan uang 5 juta tadi. Berbeda kalau faisulah. Kalau faisulah memang yang menjadi barang yang wajib diberikan, seperti dalam qard tadi ini. Dalam qard tadi ini misalnya muktarid
harusnya menyerahkan beras 5 ton karena yang diutang beras. Kemudian oleh mukrid diminta untuk membayar kimahnya yaitu 15 juta. Nah 15 juta ini yang diserahkan fi ghairi mahal iqrad itu faisulah bukan hailulah. Artinya kalau ketemu di Pasuruan nanti tidak boleh kemudian muktarid nagih sama uang saya 15 juta kembalikan pada saya serahkan beras 5 ton ini, tidak boleh. Kenapa? Karena ini faisulah. Kenapa kok faisulah? Karena li jawazil i'tiyad, karena diperbolehkan untuk akad istibdal dari akad qard. Itu bedanya maksub dengan qard. Dalam fikih istilahnya faisulah dan hailulah. Jadi kalau di kitab ada hailulah itu maksudnya. Ini Kalau faisulah Yang tidak boleh diganti lagi kan? Bukan ta'alluqnya dengan bukan dengan barangnya sudah. Jadi bukan kalau dengan qard, berlaku istibdal. dalam istibdal. istibdal. Kalau hailulah berlakunya karena qard, Maksud tadi. karena maksub. Ini banyak terjadi ada di masyarakat pesisir ini. Mereka hutang sama jeragan untuk bikin perahu atau untuk alat-alat jaring. Terus tapi mereka biasanya memberi hutang kepada nelayan ini mereka dengan harapan supaya hasil tangkapan daripada laut ini harus dijual kepada jeragan ini. Termasuk ini apakah Harganya lebih murah? Harganya lebih murah dan juga tetap masih tidak sesuai dengan harga pasaran. Ya riba. Riba korek. Ada syarat enggak? Ini sudah termasuk tradisi. Kalau maksudnya tadi ya khilaf tadi kan. Kalau nggak ada kalau dalam disebutkan dalam akad ijma. Tapi kalau tidak disebutkan akad maka ada khilaf tadi. Tapi yang kuat yang ikhtiyat tetap haram. Ini kalau yang adi seperti adat kebiasaan kalau gitu Maka tadi kan saya terangkan kalau sebenarnya dari pihak muktarid apabila memberikan manfaat kepada mukrid kan tidak apa-apa bila syartin, malah itu sunat kan. Tetapi itu dua ketentuannya, kalau memang tulus dan juga pihak mukrid bukan karena mengharapkan zaid tadi, manfaat tadi. Tapi kalau tidak begitu tapi tidak dinyatakan dalam akad maka jelas fasid ijma. Tapi kalau tidak dinyatakan dalam akad maka khilaf para ulama. Sebagian mengatakan boleh, tetapi yang pendapat yang ikhtiyat akhwat adalah haram. Masalahnya begini, kalau umpama ada hasil tangkapan itu tidak dijual sama mereka, ini mereka marah malah. Riba. Jadi kalau dengan harga yang sama. pasaran. Ada yang lain? Masalah hailulah dan faisulah tadi. Ya. Jadi kadang di sebagian masalah itu tidak disebutkan penggantinya ini apakah hailulah atau faisulah. Lah apa dobit pengganti ini dikatakan hailulah atau faisulah? Kalau yang boleh ihtiyat itu faisulah. Kalau yang tidak boleh maka hailulah. Seperti maksub ainnya kan tidak boleh untuk ihtiyat. Kalau masih ada, malah ainnya masih ada. Kalau talaf kan sudah kimahnya. Jadi di setiap permasalahan ketika terjadi Yang wajib rodul ain itu hailulah. Kalau rodul ain, tapi kalau rodul badalnya maka itu bisa untuk hailulah, faisulah. Ada yang lain? Ada tambahan? Mungkin? Oke. Bismillah kalau ada.